Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-sahamnya cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Kamis besok tanggal 3 Agustus tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BRMS. Oke, hari ini BRMS menguat 2,34% ya teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan tren pergerakannya ini masih uptrend ya teman-teman. Dia masih ada di atas garis MA 200 dan MA 20. Dan hari ini BRMS berhasil mantul dari area support MA 20 teman-teman. Oke. Di sini ada area resisten di area harga kisaran 183 hingga 186 yang mana area ini berpotensi nantinya akan dituju oleh BRMS ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Jadi selama pergerakan saham BRMS ini masih berada di atas garis MA 20 dan MA 200, BRMS masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk BRMS. Oke, pada hari ini asing ada net buy. Ini kalau kita amati dari tanggal 28 Juli hingga hari ini tanggal 2 Agustus, asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Untuk broker transaksi, oke. Di sini kita lihat ini ada akumulasi dengan top 6 broker teratas ada CC, ZPAK, ODPK dan YO yang mengakumulasi saham BRMS. Oke, saat ini BRMS masih ada di area supportnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham BRMS masih bisa mengamati area support di area harga kisaran 168 hingga 172 teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan BRMS ini masih tertahan di atas garis MA 20 ini masih cukup menarik teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dan kode ASLC. Oke. Oke, ASLC. ASLC juga hari ini berhasil mantul dari area support MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. Oke, hari ini berhasil menguat 2,59%. Namun kalau kita perhatikan volume hari ini, ASLC volumenya lebih kecil dibandingkan dengan volume kemarin ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry di saham ASLC, teman-teman masih bisa mengamati area support di MA 200 dan MA 20 di area harga kisaran 114 hingga 117-an teman-teman ya. Oke, dan target kenaikan terdekat di sini ada area resistance di MA 5 di kisaran harga 122 teman-teman. Oke. Kalau misalkan besok 122 ini berhasil ditembus, maka ASLC berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya kembali, yakni di sini ada area resistance di kisaran harga 128 hingga 131. Oke. Oke, jadi selama pergerakan saham ASLC ini masih berada di atas garis MA 20 dan MA 200, maka ASLC masih berpeluang dia menguat. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia jebol garis MA 200, maka tren akan berbalik ya teman-teman ya. Dia akan menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Karena kalau misalkan kita entry-nya di area support MA 200 dan MA 20, kalau misalkan dia jebol garis MA 200, maka kita bisa lepas terlebih dahulu dan resikonya juga masih lebih kecil teman-teman ya. Mengingat kita entry-nya masih ada di area support. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk ASLC. Oke, ASLC hari ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada LG dan YP yang melakukan distribusi di saham ASLC. Namun secara pergerakan tren ini masih cukup menarik karena dia masih bergerak di fase uptrend. Oke, next kemudian ada saham dengan kode auto. Oke, auto. Auto tren pergerakannya dia bergerak uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakan masih ada di atas garis MA 20 dan MA 5. MA 5 ini saat ini merupakan area support untuk saham auto. Target terdekatnya di sini ada area resistance di kisaran harga 3.140 hingga 3.170 ya teman-teman ya. Oke. Karena saat ini sudah mendekati area resistance atau taking profit, teman-teman kalau entry lotnya dibatasi ya teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham auto ini masih berada di atas garis MA 20, maka auto berpeluang dia akan tetap melanjutkan penguatannya. Resiko terjadi kalau misalkan auto jebol dari garis MA 20. Karena kalau dia jebol dari garis MA 20, maka dia akan turun dan dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini ada area support di garis MA 60 di kisaran harga 2.400 teman-teman. Oke. Kita coba ukur kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20 ke MA 60, ini penurunannya kalau kita amati sekitar 15% ya teman-teman ya. Ini penurunannya cukup dalam teman-teman kalau misalkan dia jebol dari garis MA 20. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk auto. Oke, auto. Hari ini asing ada net buy untuk broker transaksi. Kalau kita lihat
di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 5 broker teratas yang mengakumulasi saham auto ini ada BB, DX, CC, AK, dan SQ. Ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode RICI. Oke, RICI. Oke, kita coba cek tren pergerakan saham RICI. Oke, RICI ini juga masih menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya dia masih uptrend. Ini pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Oke, hari ini RICI menguat tipis 0,78%, dan kalau kita perhatikan ini penguatan harga RICI ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Jadi selama pergerakan saham RICI ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5, maka RICI masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Oke, risiko terjadi kalau misalkan RICI ini jebol dari garis MA20. Karena kalau dia jebol dari garis MA20, ini support selanjutnya ini ada di area garis MA60 di kisaran harga 102 teman-teman. Oke, penurunannya coba kita ukur dari MA20 ke MA60. Ini berkisar sekitar 18%. Tentunya ini cukup berisiko kalau misalkan dia jebol dari garis MA20. Saat ini RICI tertahan di area support MA5. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham RICI masih bisa memanfaatkan area support di harga kisaran 126 hingga 129 ya. Dan target kenaikannya ada di harga kisaran 137 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk RICI. Oke. Ini asing ada netbuy untuk broker transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke. Jadi area support yang bisa kita perhatikan ini ada di MA20 dan MA5 ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham kode Nelly. Oke, Nelly ini juga menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya dia bergerak ke atas, dia uptrend. Pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Support terdekat saham Nelly ini ada di MA5 teman-teman ya. Oke. Hari ini Nelly berhasil menguat 7,14% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume teman-teman. Ini volume hari ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan volume kemarin. Target kenaikannya ada di area resistance kisaran harga 630 hingga 640 teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham Nelly. Oke. Area support yang bisa diperhatikan yakni area MA5. Jadi kalau teman-teman ingin entry di saham Nelly bisa memanfaatkan area support di area harga kisaran 570 hingga 590 ya teman-teman ya. Oke. Tentunya juga teman-teman harus membatasi risiko ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia jebol di garis MA5, maka Nelly akan berpeluang dia akan turun, dan kalau turun dia akan menuju ke area support MA20 di area harga 476 teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Nelly. Oke, Nelly. Hari ini asing ada net sell untuk broker transaksi. Kita lihat di sini ada distribusi ya teman-teman ya untuk Nelly. Oke. Jadi selama pergerakan saham Nelly masih berada di atas garis MA5 ini masih oke ya teman-teman ya. Dia masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode BMRI. Oke, dari sektor perbankan. Oke, BMRI ini juga menarik ya. Dia bergerak uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA5. MA5 ini merupakan area support kuat dari saham BMRI. Di selama pergerakan saham BMRI ini masih berada di atas garis MA5, maka BMRI masih berpeluang dia menguat, dan target kenaikan terdekat ini ada area resistance di kisaran harga 5.800 teman-teman ya untuk saham BMRI. Oke. Hari ini BMRI menguat 0,88 dan penguatannya juga kalau kita perhatikan terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume teman-teman. Ini volume hari ini lebih tinggi dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya kemarin teman-teman ya. Mudah-mudahan BRMI besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance di kisaran harga 5.800 teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BMRI. Oke, BMRI asing ada net buy. Ini kalau kita amati dari tanggal 20 Juli hingga hari ini tanggal 2 Agustus, asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Ini asing masuk. Oke. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini YO yang jualan di saham BMRI. Namun kalau kita perhatikan trennya, ini masih cukup oke, dia bergerak di fase uptrend teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham BMRI masih di atas MA5 ini masih cukup menarik teman-teman ya. Dia masih berpeluang dia menguat. Namun kalau misalnya dia jebol dari garis MA
dia akan turun dan berpotensi dia akan menuju ke area support MA20 teman-teman. Oke. Ini kalau kita ukur MA5 ke MA20 ini penurunannya sekitar 3%-an teman-teman ya. Jadi teman-teman masih sudah bisa melakukan pembelian dengan cicil beli untuk saham BMRI teman-teman ya. Oke. Oke, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.